Tapi jangan salah, salah satu faktor dari kecelakaan itu karena overconfidence. Jangan menjadi orang yang membenarkan yang biasa. Tapi tolonglah biasakan yang benar. Kalau dari prosedur semua sama. Oke. Ya kan? Implementasi sama. Iya. Kepatuhan yang berbeda. Halo semua, salam sehat. Semoga lu semua nggak pada lengah. Meskipun pandemi COVID-19 sudah berangsur-angsur turun, tetap jaga jarak dan jaga protokol kesehatan. Gua Andre Prianto di channel Press Room. Kali ini akan membahas tentang extreme job atau pekerjaan yang ekstrim yang taruhannya nyawa. Semua pekerjaan tentu taruhannya nyawa, tapi ini di depan mata. Dan kenapa kita akan ngomongin safety and security? Karena ibarat dua sisi mata uang, safety dan security adalah hal yang tak terpisahkan, tapi kita seringkali abai. Sebelum mulai, kita intro dulu. Wah, ngeri ya, resiko profesi kalau sampai harus berujung nyawa. Nah, untuk ngebahas unsur safety kayak apa, gua mau ngundang Om Anton Resdiono. Gue panggil dulu ya, Abrakadabra. Gimana gue nih? Kenapa bisa di sini? Om Andre, apa kabar? Baik, gimana? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Gimana Om? Nah, Om Anton ini expert di bidang deteksi gas beracun, investigasi terkait kecelakaan dan insiden, serta ahli confined space atau kerja di ruang terbatas. Nah, sebelum lanjut, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Oke. Seorang ABK Darwin masuk ke dalam manhole tanpa diketahui perwira kapal. Sebelumnya, perwira kapal dan nakhoda sudah mengingatkan ABK agar tidak masuk ke dalam manhole. Tidak lama berselang, satu lagi ABK kapal Darwis Sapan melihat rekannya Darwin tergeletak di dalam manhole 03 dan berteriak meminta pertolongan, serta mencoba menolong korban dengan masuk ke dalam manhole 03. Namun kedua korban tidak naik lagi ke atas tongkang. Nah, gimana menurut Om Anton nih dari tayangan yang tadi lu lihat? Ya, ngeri ya memang ya. Jadi satu sisi kita melakukan suatu pekerjaan, ya, kita butuh pekerjaan, akan tapi di sisi lain resikonya juga tinggi, gitu kan. Nah, mungkin sebenarnya tidak perlu terjadi hal seperti ini apabila dari pihak pekerja maupun pihak dari perusahaan itu concern terhadap sisi safety-nya, gitu. Jadi untuk lebih lanjut, mungkin dari pihak pekerjanya juga bisa kita lakukan penambahan informasi, atau bahkan mungkin mereka kurang informasi sehingga hal yang tidak perlu terjadi bisa terjadi seperti ini. Ya. Itu aja. Hari ini Om Anton bakal sharing sama kita soal safety and security di Extreme Job episode perdana. Sebelum kita ngebahas tentang kiat menghindari gas beracun, gue mau tanya dulu nih sama Om Anton nih. Sekarang sibuk apa nih Om? Puji Tuhan di era pandemi saat ini masih dikasih kesibukan. Ya, jadi sekarang saya bergabung dengan beberapa rekan di salah satu perusahaan service company yang bergerak di bidang detection system, bahkan juga training. Kita dikasih kesempatan untuk sharing informasi, sharing pengetahuan melalui training-training. Jadi ada beberapa materi training, di situ saya dipercaya untuk
memberikan atau menjadi pemateri lah. Gitu ya. Jadi saya ngajar untuk beberapa judul training yang berkaitan dengan ekspertis saya di gas detection system. Gitu. Apa aja tuh biasanya yang lo kasih materinya? Umumnya sih saat ini gue masih pegang yang basic-basic ya, basic-basic, terutama sesuai dengan ekspertis. Yang agak sedikit dalam itu gue pegang mengenai bahaya gas beracun H2S, kemudian untuk training authorized gas tester, kemudian confined space entry, ya. Dan ada satu lagi basic firefighting. Gitu. Jadi kalau untuk basic firefighting itu masih tahap basic, tapi kadang saya juga sedikit lebih advance, khususnya untuk H2S sampai dengan H2S level 2. Saya juga masih menjadi pengajar di sana. Gitu. Wah, cocok banget ya gas beracun ya, karena kita bakal ngebahas tentang itu ya. Oke. Nah, kira-kira menurut lu risiko apa sih yang ditimbulkan dari profesi ABK kapal tongkang batubara? Ini jadi ngacu sama tayangan yang tadi nih? Iya, betul. Kita lagi ngebahas itu tuh. Ya. Pada dasarnya setiap pekerjaan itu pasti ada resikonya. Betul. Nah, sekarang kita tinggal melihat dari sisi pekerjaan itu, apakah pekerjaan itu berkaitan dengan pekerjaan lainnya. Contoh untuk tongkang kapal batubara, tidak hanya muatannya saja yang dapat menimbulkan resiko, tapi area kerjanya itu juga bisa menjadi potensi bahaya. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya, menurut gua resiko apa yang ditimbulkan sebagai kalau kita berprofesi sebagai ABK tongkang batubara? Pertama adalah ada kemungkinan kita jatuh di laut. Ya kan, karena tongkang batubara pasti mengantarnya itu nggak lewat darat, pasti dari laut ke laut. Gitu kan, kayak contohnya dari tambang batubara di Kalimantan kita bawa untuk PLTU di Cirebon, gitu kan. Kan rata-rata sekarang PLTU kita beberapa masih menggunakan bahan bakar batubara. Jadi mobilisasinya itu juga masih bisa dibilang lebih sering lah, gitu. Ada kecenderungan jatuh ke laut pertama. Kemudian resiko lain adalah dari muatannya sendiri. Kita sama-sama tahu bahwa batubara ini merupakan bahan bakar fosil. Ya. Bahan bakar fosil ini terbentuk dari terbentuk dari bahan organik, ya. Fosil kan bahan organik, gitu, yang sudah melalui proses pembusukan sekian lama, ya kan, sampai akhirnya terbentuk menjadi batubara, gitu. Dari batubara nanti akan proses-proses lagi menjadi minyak dan seterusnya. Gitu. Nah, batubara ini sendiri, ya, terkadang dia masih di dalam kontennya itu masih mengandung sisa-sisa gas yang mungkin ketrap di dalam pori-pori batubara itu, gitu. Seperti contoh, saya pernah lihat di satu lokasi tempat saya kerja dulu. Jadi waktu kita ngebor itu sempat keangkat batubara. Ya kan, ada cuttingnya batubara. Nggak sengaja tuh ya? Iya, jadi terangkat batubara. Memang di area batubara itu didapat di tempat-tempat yang memang dianggap oleh mereka itu menjadi potensial, ya, potensial akan ditemukannya minyak bumi. Gitu. Tapi mungkin masih terlalu muda, jadi di situ bentuknya masih batubara. Begitu kita ambil, ya kan, bentuknya tuh kayak ini, kayak kalau lo tahu arang sate. Oh iya, tahu. Nah, kayak arang sate, tapi dia kayak pecahan-pecahan begitu, tapi dia mengkilat, gitu kan, mengkilat tapi agak ringan. Gitu. Iya. Nah itu kalau kita cium baunya, itu kuat sekali, bau kayak telur busuk, bau sulfida, ya, belerang. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya batu bara sendiri ada kemungkinan potensi untuk membawa atau menjadi sumber adanya gas belerang. Dalam hal ini gas beracun, yaitu gas H2S. Itu untuk dari sisi dari sisi gas yang
yang berkaitan dengan proses pembentukannya. Dari sisi lain, secara fisik, debunya, gitu kan? Dari debunya, apabila seorang pekerja ABK untuk tongkang atau bars batubara, pada saat dia loading, unloading, atau bahkan mungkin pada saat narik si tongkangnya ini, kemudian itu kan pasti ada debu-debunya tuh. Nah, ini debu-debunya tuh bisa terhirup, akhirnya menjadi, kalau tidak salah sempat ada istilah namanya black lung. Jadi paru-parunya tuh hitam, gitu ya, paru-parunya hitam mungkin karena banyak menghirup debu-debu batubara. Jadi sedikit banyak itulah resiko-resiko yang kemungkinan dapat diterima atau harus dihadapi oleh para pekerja khususnya ABK dari kapal batubara. Nah, itulah sedikit garis besarnya. Artinya ada prosedur ya yang harus dipatuhi. Betul. Ketika lo bekerja atau berprofesi seperti itu ya? Tepat sekali. Kira-kira bisa lo ceritain nggak tuh kira-kira prosedurnya seperti apa? Nah, prosedurnya itu prosedurnya itu tidak lepas dari prosedur K3. Ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan adalah diharapkan kita selamat selama kita melakukan pekerjaan, ya kan, agar kita juga bisa selamat sampai di rumah. Gitu. Kesehatan, kita datang sehat dan diharapkan pulang juga sehat. Pulang bawa duit sehat. Ya? Nah, itu sekarang buat apa? Sakit, ya? Nah, jadi kalau kita pulang bawa duit tapi kita sakit, terus buat apa duitnya? Iya. Bahkan mendingan diem di rumah aja. Betul. Jadi itulah prosedur yang harus ditaati, prosedur K3. Memang prosedur K3 ini tidak boleh lepas dari komitmen manajemen, gitu, dari manajemen perusahaan. Apabila suatu perusahaan sudah komit dengan prosedur K3, maka sedikit banyak atau kecenderungannya adalah tingkat kecelakaan itu kita bisa tekan, gitu. Karena dari pekerja sendiri, karena gini, pada dasarnya keselamatan atau safety itu bukan tanggung jawab perusahaan, bukan tanggung jawab pimpinan, tapi tanggung jawab kita pribadi. Kita yang melakukan pekerjaan, kita yang tahu pekerjaan kita yang tahu bahayanya. Artinya secara manusiawi, secara humanity kita punya. Sekarang gini deh, kalau kita kesetrum, refleksnya kan kita narik tangan. Nah, itu adalah tindakan preventifnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, tapi ya lu kan tahu di Indonesia itu kan bagus di atas kertas, tapi kan pada prakteknya nggak begitu. Nah, gimana tuh solusinya buat kadang-kadang kan ya tadi seperti gue bilang safety and security itu seperti ibaratnya dua mata uang, dua sisi mata uang. Cuman kadang-kadang kita tuh suka abai gitu. Ya lu lihatlah di jalan pun orang kadang kan juga nggak pakai helm, ya kan. Nah, kita tuh masih suka gampangin yang kayak gitu tuh. Menurut lu gimana tuh? Ya, kalau kita bicara mengenai regulasi, di mana-mana yang namanya regulasi dibuat itu untuk membatasi suatu hal. Oh, bukan untuk dilanggar ya? Bukan untuk dilanggar, gitu. Jadi, kenapa pemerintah dengan susah payah untuk membuat suatu regulasi? Tujuannya adalah untuk membuat suatu aturan agar supaya tingkat, kita bicara mengenai keselamatan, agar supaya prosedur ya, kita bicara prosedur ini dapat dijalankan sehingga kecelakaan kerja itu bisa dihindari. Gitu. Karena kalau dari sisi hierarki kontrol bahaya sendiri kan pertama ada yang namanya eliminasi bahaya, substitusi bahaya, terus nanti mungkin ada rekayasa untuk engineeringnya, prosedurnya dan sebagainya sampai ke kita harus menggunakan alat pelindung diri atau APD. Gitu. Jadi itu tadi kita kaitkan ke manajemen perusahaan, bahwa manajemen perusahaan yang komit dengan safety, saya punya keyakinan dan sepanjang pengalaman saya itu nanti dari karyawan dan pekerjanya juga mau tidak mau akhirnya habit mereka akan terbawa ke sana, bahkan sampai di rumah, karena itu terjadi pada diri saya sendiri. Jadi kadang-kadang ngelihat di rumah agak gimana dikit, terus sense of safety-nya tuh, nalurinya tuh jadi apa ya namanya, kayak refleks gitu loh. Langsung kita stop suatu pekerjaan. Jadi kalau kita udah ragu atau melihat ada suatu potensi bahaya, stop pekerjaannya, pikirkan itu apa yang harus dilakukan, setelah itu baru dilanjutkan.
Oke. Gitu. Berarti dalam hal ini yang harus kita pikirin yang utama adalah keselamatan diri kita sendiri. Iya, betul. Terus syukur-syukur memang perusahaan udah punya aturan atau prosedur yang memang baku yang memang diterapkan untuk keselamatan termasuk karyawannya dalam hal ini ya. Iya, betul sekali Om. Karena gini, setiap perusahaan yang sudah punya standar ISO, dalam hal ini adalah ISO 45001 yang berkaitan dengan K3, pasti sudah punya prosedur itu. Dan itu diterapkan karena ISO sendiri kan per beberapa tahun dia harus diperbarui, audit, diupdate, kan, diupdate seperti itu. Nah, kalau kita ngomong sekarang dalam hal ini peralatan, menurut lo peralatan apa sih yang harus dimiliki untuk orang yang bekerja di profesi ini? Gitu. Ini masih kaitan yang kejadian yang tadi nih? Iya, betul. Oke. Untuk safety-nya ya. Untuk safety-nya. Tadi kan lo sempat nanya tuh sama gue, resiko apa aja sih yang kemungkinan timbul untuk pekerjaan ini? Gitu. Betul. Nah, kita bicara tadi, gue sempat cerita mengenai jatuh di air. Nah, otomatis kalau kita jatuh di air, kita butuh pelampung. Maka peralatan pelampung, baik itu life jacket maupun life vest, itu wajib digunakan oleh seorang pekerja yang mereka melakukan pekerjaan di atas air. Gitu. Nah, kemudian kalau dari kasus tadi, itu kalau menurut berita yang disampaikan bahwa si korban itu ditemukan pingsan awalnya oleh temannya kan? Betul. Ya kan, ditemukan pingsan oleh temannya. Nah, kemudian temannya mencoba menolong dan ikut pingsan di situ. Ikut pingsan juga. Nah, berdasarkan saksi mata, pingsannya itu adalah pada saat dia melakukan pekerjaan di dalam lambung kapal. Iya. Nah, di dalam lambung kapal. Jadi kalau bisa gue ilustrasikan, lambung kapal itu kayak apa ya? Jadi lambung kapal itu ibaratnya kayak gini deh. Lo pernah naik pesawat kan? Nah, naik pesawat itu kan bulat begitu. Nah, itu terus disekat-sekat dalamnya tuh. Betul. Disekat-sekat. Jadi ada beberapa sekat. Iya. Nah, sepertinya dia masuk ke dalam situ. Ya, dia masuk ke dalam situ. Entah apapun itu pekerjaan yang dilakukan. Yang jelas, kalau sampai terjadi hal demikian, dia tidak melakukan prosedur standar. Jadi tidak ada prosedur pemasukan ruang terbatas atau confined space, karena kita kembali lagi, kalau masuk dalam satu ruangan yang tidak didesain untuk melakukan pekerjaan, itu sudah masuk kategori dalam confined space. Oke. Gitu Om. Jadi confined space itu tidak melulu hanya palkanya kapal, gorong-gorong itu bisa confined space. Terus kemudian apalagi? Terbatas tuh maksudnya ruang gerak lu terbatas ya? Ya, jadi kategori confined space itu gini. Pertama, dia tidak didesain untuk melakukan suatu pekerjaan dalam kurun waktu yang lama. Ya, kita tahu kita bekerja kan 8 jam per hari. Iya, betul. Ya, itu pertama. Kedua, ruangan tersebut tertutup keseluruhan atau sebagian. Ya. Yang ketiga, akses masuknya sangat terbatas. Oke. Nah, itu sudah masuk kategori confined space. Itu adalah 3 kategori utama suatu tempat pekerjaan dinyatakan sebagai confined space atau tempat terbatas. Oke. Gitu. Nah, lanjut ke yang tadi, kira-kira alat apa aja atau peralatan apa aja yang mesti dimiliki? Nah, kalau sudah bicara confined space, maka ada beberapa item-item wajib yang harus dimiliki pada saat kita akan melakukan pekerjaan tersebut. Antara lain, kalau kita masuk, kalau nggak ada tangganya, ya, kita bisa pakai lifeline atau bisa pakai tripod dengan lifting device. Barangnya seperti yang ada di belakang Om Andre nih. Oh, yang ini ya? Nah, itu ada katrolnya tuh. Iya, betul. Jadi nanti kita dicantel, terus kita diantar ke bawah, kayak gitu. Kan ribet, gitu kan? Kan ribet ya, memang ribet. Tapi itu itu adalah prosedurnya. Ribet pada saat kita tidak kenapa-napa. Begitu kita kenapa-napa, justru dia yang akan menyelamatkan kita. Iya, betul. Dari luar itu. Jadi jangan lihat ribetnya ya. Betul. Nah, kemudian yang kedua adalah ventilation blower. Jadi kayak blower, terus ada kayak ada kayak ducting hose-nya gitu besar.
Nah itu tujuannya untuk mensirkulasi udara luar ke dalam. Gitu. Oke. Dan dari itu semua yang penting adalah ada yang namanya detection system. Nah di sini kita bicara mengenai detection system. Detection system adalah suatu sistem di mana dia akan mendeteksi kondisi atmosfer di dalam suatu confined space. Ya, kita bicara gas detektor deh. Ini contoh-contohnya nih. Ini ada beberapa produk dari Industrial Scientific. Nggak apa-apa ya, gue sebut nama produk ya. Siap, nggak apa-apa. Oke, biar ini kita makin jelas juga. ya. Nih. Jadi ini adalah multi gas detector dari Industrial Scientific. Jadi satu alat ini itu dia bisa mendeteksi sampai dengan 4 atau 5 jenis gas. Gitu. Nah, yang umum itu kita akan mendeteksi kandungan oksigen, gas beracun, dan combustible gas atau flammable gas. Nah, itu adalah gas-gas yang umum yang biasanya kita lakukan pengukuran atau kita lakukan atmospheric testing sebelum pekerjaan confined space dilakukan. Termasuk buat kapal yang ngangkut material batu bara. Tidak terbatas hanya batu bara, gitu. Oke. Karena gini, di pelabuhan sendiri apabila ada kapal, ya, terutama kapal-kapal angkut ya, bukan kapal penumpang, kapal angkut. Apabila ada salah satu palkanya itu dalam kondisi kosong, sebelum dia lepas dari pelabuhan, itu ada yang namanya gas free inspection. Tujuannya apa? Gas free inspection ini tujuannya adalah dilakukan pengukuran ke dalam, walaupun dia kosong, dilakukan pengukuran apakah di dalam palka tersebut ada kandungan gas yang flammable atau mungkin gas yang beracun, gitu. Oke. Jadi kalau mungkin kalau untuk orang-orang maritim, ya itu mereka akan sangat familiar dengan yang namanya gas free inspection. Berarti artinya nggak terbatas cuman batu bara, apalagi dalam kondisi kasus yang tadi kita lihat itu ada juga menyangkut soal confined space ya, artinya tepat sekali. Tempat yang kerja yang terbatas. Jadi ini artinya nggak cuman hanya gas tapi juga menyangkut itu juga ya prosedurnya ya tadi. Ya. Oke. Nah kalau balik lagi ke kasus yang tadi itu kan pemilik kapal bilang bahwa mereka tewas akibat tersembur gas. Dari material batu bara tadi. Tapi polisi bilang karena kehabisan oksigen. Kalau menurut lu mana nih yang lebih tepat? Ini ada kemungkinan keduanya benar. Kenapa gue bisa bilang keduanya benar? Ya. Kalau kita bicara confined space, ya, ruang terbatas, potensial hazard ya yang paling besar itu dari hazard atau bahaya fisik sama bahaya atmosfer. Oke. Dalam kasus ini kita bicara bahaya atmosfernya. Ya. Bahaya atmosfer yang ada di dalam confined space itu adalah oksigen defisiensi. Dalam hal ini lambung kapal ya? Ya, kita bicara di dalam lambung kapal confined space ya. Jadi oksigen defisiensi ya, atau kekurangan oksigen, betul. Kemudian keracunan gas. Atau karena adanya existing gas beracun, karena sirkulasi tadi ya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bahaya terbakar karena adanya flammable gas. Nah, jadi dari 3 kondisi ini makanya kenapa tadi gue bilang itu benar karena dia bukan semburan gas sih sebenarnya. Kalau semburan gas berarti ada sumbernya yang keluar. Jadi maksudnya apa tuh? Tapi maksudnya adalah dia terpapar gas beracun yang mungkin ada tertinggal di dalam palka kapal tadi, lambung kapal itu tadi. Oke. Masih bareng gua Andre Prianto dan Om Anton Resdiono, seorang expert di bidang safety and security yang utamanya di industri migas. Nah, seperti yang udah gue mention di atas soal kejadian tewasnya 2 ABK tongkang pengangkut material batu bara, pasti banyak kejadian serupa yang gue yakin pernah dialami oleh Om Anton dan teman-teman yang kerja di sektor ekstrim ini. Nah, kita masuk ke sesi berikutnya ya, yang lebih detail tentang background Om Anton dan pengalaman apa aja yang udah didapat selama ini. Kalau nggak salah lu sempat di Kuwait ya, bisa diceritain nggak tuh?
Ya, jadi waktu gua job di Kuwait itu awalnya memang di 2015 ya, 2015 itu gue berangkat ke sana. Jadi ada satu perusahaan, base-nya itu di Kanada. Oke. Ya, jadi perusahaan di Kanada itu mereka membutuhkan seorang H2S spesialis, A2S dan safety spesialis sebenarnya. Nah, karena gue merasa, boleh juga nih, gitu kan. Sampai akhirnya gue sempat gue dihubungi, terus gue kirim apa yang mereka minta, dan selanjutnya proses berangkat lalu ke sana. Gitu, berangkat ke sana, dan ternyata yang gue kerjakan tidak jauh berbeda dengan keseharian yang gue lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, cuman memang di sini sedikit perbedaannya adalah dari sisi teknologinya. Gitu ya, teknologinya itu memang teknologinya yang mulai mengenal dengan teknologi wireless, kayak gitu untuk detection sistemnya. Kemudian juga mulai dikenalkan dengan teknologi yang tidak konvensional gitu loh. Jadi dalam arti detection system kita bisa logging. Tapi nanti setelah logging ini tidak hanya kita saja yang bisa baca, tapi tempat lain pun bisa. Gitu. Teknologi minded lah. Jadi mereka perkembangannya mengikuti dengan perkembangan teknologi di sana. Artinya lebih advance ya? Ya. Nah, cara pertanyaan gue gini nih. Tadi kan kita ngebahas soal masalah apa tadi prosedur ya. Nah, walaupun lu juga kerja di sini juga ketika di Indonesia juga di perusahaan multinasional ya, gitu. Cuman nih lu dulu di Indonesia, sekarang pindah ke Kuwait. Kalau menurut lu secara prosedur, kira-kira ada beda nggak antara yang di Indonesia dengan yang di luar gitu dalam mematuhi prosedur, kemudian juga dari sisi pekerjanya gitu, ada nggak bedanya? Kalau dari prosedur semua sama. Oke. Ya kan, implementasi sama. Iya. Kepatuhan yang berbeda. Nah ini menarik nih. Ini gimana nih? Karena kaitannya itu pasti ke personal kan. Iya. Nah, tingkat kepatuhan yang berbeda. Sama-sama multinasional loh padahal Sama-sama ya. Multinasional. Gitu, tingkat kepatuhan yang Bisa berbeda. ceritain nggak tuh? Jadi menurut hemat gue sih gini ya. Kalau tadinya gue pikir kok di Indonesia nih gue melihat bahwa ada fenomena di mana orang itu mau melakukan pekerjaan sesuai prosedur kalau ada pimpinannya, gitu kan? Nah, tadinya gue pikir kayak begitu. Gue pikir kayak begitu. Setelah gue kesana, hal demikian ada juga yang seperti itu. Oke. Gitu. Ada juga hal yang Ternyata seperti ada itu. juga. Jadi tidak hanya apa yang gue lihat di sini, dan di sana pun Sama aja. cuman bahasanya beda. Gitu kan, bahasanya beda, adatnya beda. Gitu. Bahkan mereka masih kalau mereka sudah merasa di posisi atas, itu mereka seolah-olah mereka bisa aja. Gue tidak mengeneralisasi ya, tidak semua seperti itu, tapi based on my experience, pengalaman gue melihat di situ bahwa pada saat dia sudah di posisi atas, itu menurut dia prosedur, aturan itu untuk orang bawah gue. Nah, kayak gitu. Jadi seakan-akan komitmen perusahaan atau komitmen mengenai safety itu kayak nggak jalan gitu loh. Oke. Gitu. Jadi kalau kita bilang Indonesia kok gitu ya prosedur safety-nya nonsen gitu. Semuanya sama. Ternyata sama aja. Ternyata ya. sama aja. Gitu. Kelebihannya tadi itu aja, lebih Kelebihannya kepada itu advance secara teknologi. Advance-nya. Cuman dalam hal ini memang pada saat kita di Kuwait, kita juga service company. Kita servicing untuk beberapa oil company di sana, gitu kan. Jadi kita sebagai tetap menjadi service. Nah, kita sudah mengikuti prosedur ya, karena memang perusahaan kita punya prosedur, sudah ISO, punya standar. Jadi mulai dari literasinya,
terus cara inspeksinya, penempatan peralatan, bahkan sampai reporting, itu kita based on dari standar yang perusahaan kita punya. Gitu. Akan tetapi seringkali hal ini pada saat kita implementasikan terbentur dengan kebijakan-kebijakan mereka sendiri, gitu. Artinya bukan kebijakan perusahaan kami, tapi kebijakan si pemilik lahan, gitu, oil company-nya. Nah, itu sih. 20 tahun tadi ya kurang lebih gitu ya berkecimpung di oil and gas dan di bidang safety gitu. Ada ini enggak punya cerita nggak atau kisah mungkin yang mungkin nggak bisa lo lupain lah, kejadian yang berkesan gitu ya, atau mungkin suka dukanya apa gitu, mungkin bisa lo ceritain. Gue ceritain yang bukan paling berkesan sih, yang sampai sekarang gue nggak bisa lupa itu adalah pada saat kita ngejob di Bojonegoro, ya, itu sekitar awal-awal tahun 2000-an lah, antara 2000 sampai 2003 atau 2004. Ya, gua lupa itu pasnya di mana. Nah, di situ ada kejadian. Jadi dalam proses drilling pada saat kita udah dapat running casing dan sebagainya, itu ada operasi namanya well testing. Well testing. Nah, well testing tuh jadi kita ngetes apa yang didapat di sumur ini. Jadi dikeluarin tuh isinya tuh, dibakar, di flaring, gitu kan. Nanti di situ dites kandungan minyaknya berapa persen, airnya berapa persen, ada gas apa aja, kayak gitu-gitu, dicek. Nah, pada saat di flaring, jadi di awal-awal flaring itu sudah ketahuan tuh kandungan airnya tinggi sama CO2-nya tinggi. Nah, tahu dong, segitiga api, ya kan? Betul. Segitiga api itu kan api akan terbentuk apabila ada bahan bakar, ada panas, ada oksigen, ya kan? Nah, dalam hal ini, kenapa gue bilang segitiga api? Di sini ada air, ada CO2, yang notabene CO2 bisa mengganti si oksigen. Nah, sekali waktu terjadi peningkatan kandungan air dan CO2. Flaring mati, tep. Apinya mati, nggak bisa nyala, tapi ini flow terus. H2S tinggi. Nah, kebetulan area itu di sekelilingnya itu berdekatan dengan perkampungan. Nah, pada saat itu pada saat itu ada yang namanya offsite. Offsite itu jadi kalau misalkan ini di dalam fencing. Ini operation kita di sini. Nah, offsite itu kita menempatkan beberapa orang sweeper di 4 kuadran dalam radius 300 sampai 500 meter buat sekeliling untuk memonitor. Tujuannya untuk memonitor, mereka kita bekali dengan breathing apparatus dengan gas detektor. Jadi just in case ada penyebaran gas ini, mereka monitor. Gitu. Apa tadi sweeper? Sweeper. Sweeper, tim sweeper gitu istilahnya. Jadi sweeping. Mereka bekerja di offsite, kita berdayakan orang lokal di sana, ya kan, untuk memantau kondisi gas. Apakah ada penyebaran gas sampai ke radius sekian? Gitu. Nah, pada saat itu mati, dia ngeflow terus ke bawah angin kan? Karena kita tahu dari propertinya gas H2S sendiri, selain beracun dia lebih berat dari udara dan cenderung ikut arah angin. Nah, di 1 kuadran si sweeper laporan, Pak, bau. Sini bau, baru laporan bau seperti itu, tapi di gas detektor dia tidak mendeteksi apa-apa. Gitu. Penduduk sekitar mulai ada yang komplain tuh, ada yang muntah, ada yang pusing, ada yang ada yang keliengan segala macam. Sampai ada ibu-ibu hamil pingsan harus dibawa ke rumah sakit. Gitu. Dan ternyata pada saat kita ke sana, memang dengan gas detektor tidak ada, baru kita bisa mendeteksi dengan analyzer tube. Analyzer tube tuh kayak ampul gitu, ya kan? Kita patahin kedua ujungnya, terus kita tarik kayak pompa gitu. Nanti dia ada skala-skalanya. Itu ada skala paling kecil sampai skala paling tinggi. Ya, ada mulai dari 0, sekian ppm sampai dengan berapa persen. Nah, pakai alat itu baru terdeteksi. Karena pada zaman itu teknologi gas detektor, ya di tahun-tahun segitu teknologi gas detektor itu baru mampu mendeteksi 1 digit perubahan.
Kalau sekarang udah bisa 0, bahkan 0,0 sekian. Oke, gitu. udah lebih canggih ya. Lebih canggih sekarang digitnya. Nah, di situ baru kita tahu bahwa penyebaran itu sudah sampai sini. Memang tidak sampai 1, 3 itu hanya sesekali. Itu tinggi ya kalau segitu ya, level 1. Sebenarnya justru enggak. Oh, justru malah rendah. Jadi Gasa 2S itu baunya sangat kuat, itu di ambang 0,13 sampai 30 ppm. Itu yang berbahaya ya. Itu masih apa namanya, masih ambang bau sebenarnya. Oh, ambang bau. Okay. Ambang bau. 10 ppm itu masih aman bekerja 8 jam per hari tanpa ada efek samping terhadap kesehatan. Oke. Dengan catatan orang ini sudah terbiasa atau punya kekebalan tubuh yang lebih. Tapi kalau kayak orang-orang sekitar itu kan dia tidak bekerja di lapangan yang sama, yang nggak pernah bersinggungan langsung dengan bau-bauan seperti H2S, sehingga pada saat dia mencium bau konsentrasi yang sangat rendah, di mana kalau di ambang rendah ini baunya sangat kuat, mereka pingsan, muntah, pusing seperti itu. Itu yang menurut lo paling berkesan ya? Itu sebenarnya bukan berkesan ya, berkesan tuh kesannya kayaknya. Tapi sampai saat ini gue nggak pernah lupa dengan kejadian itu. Maksudnya dalam hal ini keselamatan publik ya? Iya. Nah, kalau suka dukanya gimana nih bekerja di bidang yang ekstrim lah ya. Ini kan bisa kita bilang ekstrim job nih ya. Ekstrim. Gimana tuh? Sukanya karena dasarnya gue orangnya suka keloyongan kemana-mana. Senangnya apa? Banyak traveling. Banyak traveling ya. Ya, banyak traveling. Jadi ya puji Tuhan sampai dengan saat ini dari beberapa, tidak hanya dari pulau-pulau Indonesia yang besar-besar, yang kecil-kecil, saya sudah pernah ke sana. Udah gitu, pernah kelilingin ya. 33 pulau ya kalau nggak salah ya. Ya berapa lah, banyak lah pokoknya lah itu. 3.500 seperti 6.000 ya, pulau. Jadi memang itu memang. Jadi dari Sabang sampai Merauke dari udah Sabang sampai Merauke. Udah semua nih. Sudah semua. Bahkan waktu waktu saya sempat ke Aceh itu, waktu itu statusnya lagi air dom. Oh. Jadi masih dengar tuh bunyi-bunyi mortir, tembakan, bom sesekali. Mau ke lokasi dikawal pakai panser. Oh, itu nggak diliburin kerjaan. Kan operasi terus di sana. Operasi terus ya. 24 jam nonstop. Oh iya? Iya. Nggak ada ini ya? Kan kita sistemnya rotasi. Jadi kita kerja 2 minggu off. Ada yang sebulan kerja terus, sebulan off. Jadi bisa rotasi terus. Makan gaji buta nih karena ada kondisi extraordinary. Justru bukan makan gaji buta, ada istilahnya uang peluru. Jadi kalau kita masuk ke daerah-daerah yang rawan itu nanti ada gitu insentifnya. Ya? Ada insentif ya. Gitu. Oke, iya. Okay. Itu sih. Iya. Terus kalau dukanya ya kalau dulu menurut saya nggak ada dukanya. Gitu. Senang-senang aja ya. Saya senang-senang aja jalan-jalan. Dukanya baru sekarang. Oh, baru sekarang. Nah, karena kemarin itu akhirnya tidak bisa waktu dengan keluarga itu terbatas. Gitu. Diprotes anak-anak. Iya. Itu sih. Terus kadang-kadang jadwalnya itu tidak sama dengan entah waktu anak-anak libur, anak-anak ulang tahun, kayak gitu-gitu kan. Itu sih dukanya. Terus satu kadang-kadang pas hari raya. Karena selalu pasti lokasinya tuh memang selalu di luar Jakarta ya. Iya. Gitu ya. Kebanyakan di luar Jakarta. Betul. Ya. Nah, ini tadi kan lu udah cerita soal advance dalam bidang teknologi dan segala macam, juga pengetahuan. Mungkin menurut lu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang makin berkembang, perlu nggak sih orang-orang kayak lu nih gitu, atau yang mungkin sekarang junior untuk nambah wawasan atau pengetahuan gitu supaya dia nggak ketinggalan gitu ya? Karena tadi lu bilang kan ilmu pengetahuan dan teknologi advance sudah berkembang kayak tadi lu cerita di Kuwait, di sini mungkin masih yang standar, di sana udah yang udah nirkabel lah, udah segala macem kayak gitu. Kira-kira menurut lu gimana tuh? Perlu nggak sih orang-orang yang bekerja di bidang ini, yang ekstrim ini gitu, untuk terus menambah wawasan, melatih skillnya atau kecakapannya? Sangat perlu.
Menurut gua Mengingat sangat resikonya yang tinggi ya. Iya, melihat dari resikonya tinggi. Kadang gini, sekarang ini kan belakangan sedang dicanangkan untuk suatu sertifikasi untuk kompetensi. Betul, betul. Artinya bidang pekerjaan apa saja, ya, itu harus disertified untuk kompetensinya masing-masing. Setiap orang punya kompetensi sendiri-sendiri. Nah, dari sertifikat ini yang nantinya dapat mengukur bahwa orang ini berkompeten terhadap pekerjaannya. Kemampuannya segini, Kompetensinya ini, potensinya itu. kompetensinya itu. Nah, jadi menurut hemat gue sih ya itu wajib. Sertifikasi itu wajib. Gue bisa bilang itu wajib gitu. Gue bisa bilang itu wajib. Kenapa? Karena gini. Tadi kan kita sempat bahas mengenai kebijakan dan komitmen manajemen terhadap keselamatan kerja. Betul. Kemudian perusahaan ini sudah certified untuk ISO 45001 atau SMK 3 kalau di kita. Ya, SMK 3. Nah, nanti dari situ itu ada turunannya bahwa perusahaan ini harus selalu mengupdate bahkan mengupgrade ya potensi-potensi dari karyawan-karyawannya. Gitu. Mereka harus bikin modul training, matrix training, training needs untuk si karyawan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya si karyawan ini at least ya paling tidak dia refresh, gitu. Contoh, gue udah pernah ikut training confined space katakanlah, ya. Tapi kan ada beberapa training itu kompetensi aja contohnya deh. Sertifikasi kompetensi itu berlaku antara 2 atau 3 tahun. Oke. Ya kan? Setelah itu kita harus refresh. Tujuannya supaya apa? Prosedur-prosedur ini kalau kita tidak sering jalankan, itu kita sering lupa. Iya, betul. Gitu. Dan barangkali ada update-nya yang terbaru Nah, yang terkini ya. Betul. Gitu. Seperti juga regulasi-regulasi. Iya, betul. Kalau kita bicara nilai ambang batas, Iya. H2S aja deh yang sesuai yang gue bisa ngomong nih. Iya. Yang gue bisa ngomong H2S. Kalau kita bicara standar dari Occupational Safety and Health Association atau OSHA, itu nilai ambang batasnya adalah 10 ppm. Gitu kan? Iya. Nah, kemudian kalau kita bicara standarnya ACGIH atau Association Conference for Governmental Industrial Hygiene. Iya. Nah, ACGIH ini dia memakai tadinya nilai ambang batas itu adalah 10 ppm, ya kan? Tapi kemudian mereka merevisi menjadi 5. Gitu. Nah, ini kan harus apa? Kita yang bekerja di situ tuh kita harus update. Gitu. Nah, sekarang kalau kita mengacu lagi ke korelasi dengan regulasi yang ada di negara kita mengacunya ke peraturan Menteri Tenaga Kerja. Ya kan? Nilai ambang batasnya itu 1 sampai 5. Nah, sekarang kalau orang tidak refresh dengan training, dari mana mereka bisa bisa update dengan hal-hal yang demikian? Gitu kan? Walaupun sehari-hari kita melakukan pekerjaan kita. Iya. Gitu. Orang kadang-kadang suka mikirnya gitu kan, gue udah ibaratnya gue bangun tidur aja gue juga tahu nih, karena apalagi yang udah puluhan tahun kan, ibaratnya merem aja kasarnya gitu ya, merem aja gue bisa kerjain sih. Betul. Gitu. Kayak lu makan aja, iya kan? Tapi jangan salah satu faktor dari kecelakaan itu karena overconfidence. Justru malah karena itu ya, Iya. karena merasa bahwa gue bisa lah ini. Gua bisa, Gue udah sayang. puluhan tahun kok. Gua udah puluh tahun Ngerjain ginian gitu kan. Nah, kalau gue bisa bilang tuh dulu ada orang yang pernah ngomong sama gue, jadi lo itu jangan menjadi orang yang membenarkan yang biasa, tapi tolonglah biasakan yang benar. Oke. Jadi biasanya nggak apa-apa gitu, jadi dianggapnya benar aja karena udah biasa. Ya kan udah biasa, kayak makan aja udah biasa. Iya, Tapi udah mungkin biasa cara makan. makannya salah ya. Kalau lo mau ngikut table manner, harusnya ya kan sendoknya yang datang, bukan mulutnya yang turun, bener nggak? Bener. Artinya itu gitu, ya, iya. prosedur-prosedurnya. Prosedur itu ya, yang memang tetap harus di-refresh. Ini pertanyaan gue berikutnya nih, Om Anton. Seringkali orang menganggap bahwa ngapain sih sertifikasi tadi? Satu, pertama merasa bahwa dia overconfidence sudah sehari. Kedua,
kalau bagi perusahaan barangkali ngapain sih sertifikasi mahal, habis-habisin duit aja, mendingan gue beli teknologi atau apa gitu kan, training yang terkait dengan misalnya pembelian produk atau apalah pokoknya. Menurut lo gimana tuh kalau ada omongan yang kayak gitu? Ya kalau menurut gua, kalau seandainya omongan itu datang dari manajemen dan manajemennya itu sudah memiliki sertifikat ISO atau SMK 3, berarti perlu diaudit, gitu kan? Nah, sekarang kalau omongan itu datangnya dari pekerjanya itu sendiri, ya kan? Kita bisa bilang bahwa sebenarnya hanya karena sertifikasi, ya kan? Hanya dengan karena sertifikasi kita tidak ikut, akhirnya banyak opportunity yang akan hilang, gitu. Karena dengan sertifikasi ini sebagai salah satu bentuk dari pengakuan kemampuan kita, terutama sertifikasi profesi, ya. Jadi profesi kita apa, disertai dengan sertifikasi itu, kita punya kemampuan. Karena tidak hanya untuk mendapatkan sertifikasi profesi ini kan, kita tidak cuma ngikut pelatihan selesai, tapi kita diakses juga, gitu. Dengan item-item yang memang wajib diketahui oleh orang yang memiliki profesi tersebut. Oke. Jadi artinya penting ya sertifikasi itu ya. Nah kalau di luar negeri sendiri itu udah jadi hal yang lumrah atau ya untuk ikut pelatihan dan mengambil sertifikasi itu udah jadi hal yang lumrah atau gimana? Ya kalau untuk sertifikasi tidak hanya setiap ada produk baru, tapi mereka cukup komit gitu ya. Dan gua harap juga Indonesia bisa lebih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang juga bisa lebih komit dengan itu. Jadi ya menunjang perusahaan juga, meningkatkan kemampuan karyawan juga. Nah, lo dengerin tuh, makanya lo harus ikut sertifikasi. Jangan mentang-mentang lo udah pengalaman lo nggak ikut sertifikasi, ya nggak? Nah, oke, barusan kita udah dengar informasi dari Om Anton Resdiono bagaimana pengalamannya bekerja di sektor yang terkait dengan nyawa jadi taruhan. Karena itu terus menerus melatih pengetahuan dan kecakapan serta memiliki sertifikasi penting bagi mereka yang bekerja di sektor-sektor ekstrim seperti ini, terutama di minyak dan gas dan mungkin sektor-sektor lainnya. Oke friend, masih bareng gua Andre Prianto dan Anton Resdiono, seorang expert di bidang safety and security utamanya migas. Nah, sekarang gua mau ngebahas masalah safety and security dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan kita udah ngomong yang dalam bidang pekerjaan, yang sifatnya teknis, profesi. Nah, kita nih kehidupan sehari-hari gitu. Karena banyak orang yang abai ya gitu. Kalau yang apa mungkin entah abai itu karena nggak paham atau nggak mau paham gitu ya. Nah, kayak misalnya di rumah nih, kita kan ada tabung gas ya kan, atau di jalan lah polusi udara ya kan. Kan banyak tuh kejadian yang mati dalam mobil gitu kan, kayak gitu kan. Karena apa? Apa tuh? Ada keracunan CO. Nah itu gimana tuh menurut lo tuh? Sebenarnya kasus-kasus itu bisa jadi pembelajaran ya. Dari kasus-kasus yang terjadi itu bisa jadi pembelajaran bahwa sedemikian bahayanya dan dapat menyebabkan kematian gitu. Akan tetapi orang masih abai. Orang diabaikan. Kalau memang kita berhenti mau istirahat, lebih baik matikan mesin, buka jendela. Buka jendela gitu kan. Atau boleh nggak masih sambil nyalain mesin tapi lu buka jendela? Buka jendela. Boleh gak tuh? Ya lebih baik dimatikan. Lebih baik dimatiin. Lebih baik dimatikan. Karena apa? Ditutup, ya kan? Kondisinya ditutup, terus mesin nyala, ya kan? Yang dikhawatirkan adalah mobil ini kan banyak celahnya, ya kan? Banyak celahnya. Nah terus sisa gas-gas buangnya dari knalpot itu kalau masuk dari celah-celah, akhirnya kan akumulasi di dalam. Tapi kan nanggung Om. Gue lagi asik nih lihat WA nih sambil di mobil. Kalau gue buka jendela matiin AC kan panas. Betul. Ya kan banyak kejadian. Iya.
Nah sekarang justru ini orang tuh asik kan, udah sampai rumah kadang dia masih asik lihat handphone, mobil masih nyala, masih balas-balasin WA kan, balasin chat gitu kan. Ngapus-ngapusin ya kan, tadi ngapain aja. Nah, itu. Lu tuh kayaknya. Nah, Jadi gini, tadi kan gue bilang kalau misalkan mobil itu kan banyak celah. Jadi kalau misalkan ada gas buang, apalagi misalkan lo parkir nih, parkiran lo di dalam rumah, garasinya ketutup, pintunya ditutup. Artinya kan itu kan akumulasi di situ, ya kan? Akhirnya akumulasi banyak masuk ke dalam mobil. Gitu. Kalau kita nggak aware, sempat istirahat atau apa, terkadang gini, dengan kita keracunan CO, itu akhirnya kita jadi lemes. Iya. Gitu, kita jadi lemes. Tadinya kita sadar nggak bisa, tapi karena kita lemes, kita nggak bisa berbuat apa-apa, akhirnya terhirup terus. Nggak kecium ya itu, misalnya nggak berbau ya? Enggak, nggak ada baunya. Gitu. Jadi banyaklah kasus. Kalau lo pernah dengar, pernah satu keluarga meninggal karena dia nyalain genset itu di dalam rumah. Nyalain genset. Dia nyalain genset dan gensetnya engine genset gitu kan. Dinyalain karena mungkin mati lampu, dinyalain, akhirnya satu rumah meninggal. Karena di dalam rumah ya, tertutup. Karena di dalam rumah tertutup, entah di garasinya atau gimana, pokoknya beritanya itu di dalam rumah. Sehingga akumulasi dari gas CO buang itu kumpul dan ngeracunin satu rumah. Nah, kalau di rumah rumah tangga ya. Kalau di rumah sendiri gas LPG nih ya, gas LPG ini kadang-kadang kan ada orang yang regulatornya suka ngempos, suka diganjel-ganjel gitu kan. Nah, cuman gas sekarang itu kan mereka sepertinya di dalamnya di gasnya itu diisi campuran yang memang tujuannya adalah untuk mudah terdeteksi. Kecium baunya, kadang-kadang bau kayak bau duren gitu. Cuman gue sempat terkecoh waktu itu. Di kulkas ada duren, pas gue buka, ini antara bau duren apa bukan gitu kan. Nah, ternyata gas di kompor, ya kan, gas di kompor itu nyala. Tapi dikecilin, gitu kan, dikecilin. Nah, karena pintu kebuka waktu itu mungkin kena angin, apinya mati. Gitu. Pada saat itu gue antara ragu, kok bau durennya nggak hilang-hilang, gitu kan? Padahal kulkas sudah ketutup lama. Ternyata dari situ, gitu. Itu pengalaman pribadi, gitu loh. Jadi ada beberapa, memang gas-gas sekarang itu ada sepertinya dicampur bau-bauan yang memang tujuannya adalah untuk memberi sebagai indikator gitu ya, sebagai indikator. Cuman kan kadang-kadang masih baunya saru gitu ya dengan bau-bauan yang lain. Nah, ada beberapa produk, ada beberapa produk dari detection system yang memang diperuntukkan untuk keperluan rumah tangga. Jadi semacam seperti gas detektor ditaruh di rumah. Jadi dia bisa mendeteksi adanya keberadaan combustible gas tadi atau flammable gas, gitu. Karena gas-gas ini kan adalah gas yang mudah terbakar kan. Iya, makanya kan banyak kan kejadian kan. Iya, betul. Tabung gas gitu. Nah, sebenarnya kalau meledak, tabung gas meledak, kok kurang ini ya. Kalau mau tabung gas dipakai kebakar, kalau dibiarin dia nggak akan meledak, paling gasnya habis. Jadi gitu. Jadi kalau tabung gas meledak, sebenarnya bukan tabung gasnya yang meledak. Apa itu? Ya, bukan tabung gasnya yang meledak, tapi kebocoran dari tabung gas di dalam suatu ruangan, ya, sehingga pada saat sudah memenuhi itu tadi, kita balik lagi ke segitiga api. Gas sebagai bahan bakar, kemudian oksigen bercampur, sampai suatu saat mungkin ada panas atau percikan, sesaat dia akan menjadi suatu ledakan. Bukan itu yang bukan tabungnya meledak, bukan. Berarti orang selama ini suka salah dengan istilah ledakan tabung gas itu, orang menganggap bahwa tabungnya yang meledak gitu. Iya. Kalau tabungnya meledak itu lebih banyak kemungkinannya karena pada saat pengisian, gitu kan, overpressure bisa meledak. Atau pada saat penyimpanan terlalu panas, sehingga terjadi pemuaian, overheat kan, meledak gitu ya. Tapi kalau di rumah tangga, kemungkinan yang terbesar itu. Bocor, akumulasi gas, terus ada percikan api, meledaklah rumahnya.
Nah, menurut lo gimana nih baiknya untuk meminimalisir risiko-risiko kejadian di rumah tangga ya? Gimana menurut lo? Jadi kalau menurut gua adalah kita-kita ini ya, kita-kita yang di lingkungan pekerjaan atau bahkan mungkin sudah pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan, itu ada baiknya untuk itu kita informasikan ke orang rumah. Gitu. Karena kita seringkali kan kita lebih banyak waktu di luar rumah. Tapi orang rumah yang sehari-hari bersinggungan dengan itu, mereka juga bisa alert akan kebocoran gas, cara menangani kalau gas terbakar seperti apa. Iya, kalau kepala rumah tangganya bekerja di sektor itu. Nah, kalau yang enggak, walaupun kalau yang umum sekarang memang nggak punya, ya mungkin nggak ada keluarganya yang bekerja di bidang ini gitu. Nah, ini mesti mesti ada satu badan ya, atau satu apa ya bisa gue bilang. Jadi mesti ada sosialisasi gitu ya. Mesti ada sosialisasi, entah itu di lingkungan tempat tinggal. Karena kalau tidak salah, gue sempat pernah baca itu ada di suatu tempat. Gue lupa tempatnya di mana, tapi itu sudah sampai ke tingkat RT bahwa mereka tidak hanya mensosialisasi masalah COVID, tapi dia juga sempat mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan bahaya yang mungkin timbul di aktivitas rumah tangga, antara lain kompor terbakar, gas bocor, betul. kayak begitu. Dan gue berharap sih akan banyak pengurus-pengurus community sekitar yang lebih concern ke sana gitu loh. Cuman biasanya kalau udah urusannya ke RT RW itu kan orang males ya. Iya, betul. Kan. Nah, mungkin nantinya mudah-mudahan di setiap RW atau di setiap RT itu ada orang yang bekerja atau terlibat di kegiatan safety atau kegiatan dengan bahaya gas dan sebagainya, yang nantinya akan bisa mengakomodir itu. Gitu. Itu sebenarnya juga salah satu dari ini gua, dari bukan passion ya salah satu keinginan gua, bahwa gue seperti punya keinginan perlu mentransfer itu ke orang banyak, gitu. Gue mulai dari orang rumah, bahkan sampai anak-anak gua. Ya, anak-anak gua selalu bilang sama mereka, kalau misalkan nyalain gas, ya kan? Kalau nyalain gas, pastikan gasnya nyala. Jangan cetek langsung tinggal. Gitu. Apinya nyala maksudnya. Lihat apinya nyala. Gitu. Kadang-kadang kan anak-anak naruh kompor cetek, masak air, udah main jalan aja. Atau kalau nggak lihat gitu. handphone. Nah, atau lihat handphone kayak begitu. Terus jangan pernah meninggalkan untuk melakukan kegiatan lain kalau kompor nyala. Iya. Kayak gitu. Dan sebelum meninggalkan rumah kosong, regulatornya lebih baik dicabut. Iya. Gue sendiri pernah ngalamin tuh lagi ini daging ya, ngerebus, tahu-tahu pemadam datang. Bukan di sini kejadian itu, karena memang mereka di sana tertib ya. Pemadamnya datang, ternyata alarm itu udah kosong dan ya rumah udah berasap, tapi bukan kebakaran, asapnya keluar lewat jendela. Ya, kita kena denda akhirnya karena kita lalai. Ya, mungkin perlu ada kayak gitu juga ya, supaya kita punya kesadaran lah gitu. Iya, termasuk di antaranya adalah membahayakan orang lain juga, Bos. Betul. Kalau kita doang yang rugi, ya mungkin masih salah kita. Tapi kalau ada orang lain yang rugi, betul. Gitu kan. Oke, friend, itu tadi obrolan gue bareng Om Anton Resdiono, seorang expert di bidang safety and security di industri migas. Thank you Om Anton udah bersedia datang ke studio Press Room TV. Ya, sama-sama Om Andre. Dan sharing pengetahuan ya. Semoga tema ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang bekerja di sektor atau di bidang yang terkait dengan safety dan security dimanapun lo berada. Gua Andre Prianto, see you around di Extreme Job episode berikutnya pekan depan. Terima kasih, salam sehat selalu. Thank you for sharing. You're welcome. Hello ladies and gentlemen, my name is Thomas. I'm the Regional Manager of Industrial Scientific Corporation, or more commonly known as ISC. Firstly, I want to thank you. I want to voice my appreciation to Press Room TV Podcast for involving ISC in your program. Now, who are we? Industrial Scientific designs,
and manufactures gas detection products that protect workers from hazardous and dangerous conditions all around the world. Now, we have been around since 1985, so we are not new in the industry. Now, our mission is to preserve human life on Earth, above Earth and below the Earth, delivering highest quality, best customer service every transaction, every time. Now, at ISC, we dedicate our careers to eliminating death on the job by year 2050. Now, we know gas detection alone will not prevent all workplace injuries or deaths. As the market needs evolve, we are also evolving. So we are working towards our next generation of connected safety solutions to see an end of fatalities in the workplace. Now, we have a number of technologies and solutions that can cater to your needs, from short-term rentals to long-term leasing to live monitoring to dynamic plume modeling solutions. Now, do check out our website www.indsci.com. I repeat, www.indsci.com for more information. Now, in Indonesia, we partner with SEAL Training Center. They use ISC products in their training materials, and we also work very closely with our partners, PT Surya Segara Hana. If you need any information on our products or solutions, you can reach out to them. Thank you so much. Have a great day. Stay safe.